Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Clara, seorang perawan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup, dengan penuh kasih Engkau telah membimbing Santa Clara untuk mencintai hidup miskin. Semoga berkat doanya kami ikuti Kristus dalam semangat kemiskinan, mampu bersolidaritas terhadap mereka yang miskin dan menderita. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa saja raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pajak adalah kontribusi wajib pribadi atau institusi kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun seringkali kita mendengar berita bahwa sejumlah oknum memperkaya diri mereka sendiri dengan memanipulasi pajak. Jika ternyata pajak itu diselewengkan atau tidak dipakai untuk kebaikan bersama seluruh rakyat, siapa yang akan rela membayar pajak? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bahwa ternyata Yesus dan murid-muridnya juga
dipungut pajak untuk bait Allah saat terdengar kabar tentang memanipulasi pajak bait Allah. Meskipun demikian, Yesus menasihati untuk tetap membayar pajak supaya tidak membuat pemungut pajak itu gusar. Dengan kata lain, Yesus membayar pajak agar tidak menjadi contoh buruk bagi orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya mengikuti segala macam aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pajak. Meskipun mungkin terjadi manipulasi atau penyelewengan pajak, supaya tidak semakin menambah kekacauan, sebagai warga negara, kita tetap berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Sebagai orang Katolik, kita perlu menampilkan diri sebagai warga negara yang baik. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain yang justru akan mencemarkan nama gereja kita. Apakah kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam konteks hidup kita sebagai orang Katolik, ada juga pajak-pajak yang dipungut oleh gereja demi kelangsungan karya pelayanan gereja itu. Pajak-pajak yang dipungut dari umat beriman oleh gereja adalah misalnya kolekte, pojok doa, intensi doa, iuras tolai, sumbangan administrasi, dan lain-lain. Hanya bedanya adalah bahwa kalau pajak negara, itu negara memiliki daya paksa untuk warga negara membayar pajak. Tetapi pajak-pajak yang ada dalam gereja adalah merupakan pajak sukarela yang hendaknya dibayarkan atau diberikan oleh umat sebagai persembahan syukur kepada Allah, karena Allah selalu hadir membimbing umatnya melalui gereja dan para gembala-gembala yang diutus oleh Allah melalui gerejanya yang kudus itu. Maka sebagai orang-orang beriman, kita juga dipanggil untuk memberikan kewajiban kita mendukung karya pelayanan gereja melalui pajak-pajak yang diajak oleh gereja untuk diberikan secara sukarela demi kelangsungan karya pelayanan gereja itu, seperti geser yang sekarang digalakkan oleh keuskupan untuk mendukung sinode bulan Januari, sumbangan-sumbangan sukarela, dan lain-lain. Mari kita berlangkah bersama sebagai satu kesatuan umat beriman untuk selalu memberikan apa yang dapat kita berikan dengan sukacita demi untuk kelangsungan karya-karya pelayanan gereja kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.